Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Teknik Kompilasi akan membahas mengenai analisis semantik dan kode antara dan pembangkitan kode. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri Abdul Hamim, kemudian Saya ada Muhammad Ali Imron. Saya Arif Susilo. Saya Sandiko Jati Maulana. Ya, langsung saja untuk materi yang pertama itu ada model kompilator. Model kompilator dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada analisis dan sintaksis. Sedangkan analisis semantik ini ada pada model analisis. Analisis semantik masih termasuk dalam bagian front end atau bagian yang menangani analisis source program. Proses ini merupakan kelanjutan dari proses kompilasi sebelumnya, yaitu proses scanning atau analisis leksikal dan proses parsing atau analisis sintaksis. Bagian terakhir dari tahapan analisis yaitu analisis semantik, memanfaatkan pohon sintaks yang dihasilkan dari parsing. Proses analisa sintaks dan analisis semantik merupakan dua proses yang sangat erat kaitannya dan sulit untuk dipisahkan. Kemudian contoh dari analisis semantik yaitu A sama dengan A plus B dikali C plus D. Parser hanya akan mengenali simbol-simbol titik 2 sama dengan plus dan perkalian. Parser tidak mengetahui makna dari simbol-simbol tersebut. Oleh karena itu, untuk menangani simbol-simbol tersebut menggunakan analisis semantik. Untuk mengetahui maknanya, maka analisa semantik akan memeriksa yang pertama, apakah variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya, apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama, dan apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ali Imron. Analisis semantik lanjutan dari Mas Hamim tadi. Pengecekan yang dilakukan oleh analisis semantik adalah 1. Memeriksa keberlakuan nama-nama meliputi pemeriksaan. Pemeriksaan ada dua, yaitu duplikasi dan terdefinisi. Duplikasi, apakah sebuah nama terjadi pendefinisian lebih dari dua kali. Pengecekan dilakukan pada bagian pengelolaan blok. Terdefinisi, apakah nama yang dipakai pada program sudah terdefinisi atau belum. Pengecekan dilakukan pada semua tempat kecuali blok. Kemudian pengecekan analisis yang kedua yaitu memeriksa tipe. Melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dalam statement-statement yang ada. Misal, bila terdapat suatu operasi, diperiksa tipe operannya. Contohnya, bila ekspresi yang mengikuti if berarti tipe boolean, akan diperiksa tipe identifier dan tipe ekspresinya. Kemudian kode antara. Kode antara intermediate kode merupakan hasil dari tahapan analisis yang dibuat oleh kompilator pada saat mentranslasikan program dari bahasa tingkat tinggi. Kegunaan dari kode antara. Yang pertama, memperkecil usaha dalam membuat kompilator dari sejumlah bahasa ke sejumlah mesin. Dengan adanya kode antara yang lebih mesin independen, maka kode antara yang dihasilkan dapat digunakan lagi pada mesin lainnya. Proses optimasi lebih mudah. Beberapa strategi optimasi lebih mudah dilakukan pada kode antara daripada program sumber source program atau pada kode assembly dan kode mesin. Bisa melihat program internal yang gampang dimengerti. Kode antara ini akan lebih mudah dipahami daripada kode assembly atau kode mesin. Kerugian dari kode antara adalah melakukan dua kali transisi sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Jenis-jenis kode antara yaitu ada notasi postfix
postfix, dan n-tuple. Notasi postfix. Notasi postfix, operand, operand, operand. Misalnya A plus B dikali C plus D. Maka notasi postfixnya AB plus CD plus bintang. Perkalian ya. Semua instruksi kontrol program yang ada diubah menjadi nilai postfix. Misalnya if exp then statement 1 else statement 2 diubah ke dalam postfix menjadi exp label 1 bz statement 1 label 2 br statement 2. Notasi postfix lanjutan dari tadi. Contoh, if A lebih besar B dan C.2 sama dengan D, else C.2 sama dengan E. Dalam bentuk postfix itu bisa dilihat 11A, 12B, 13 lebih besar, 14 22, 15 BZ, dan seterusnya itu bisa dilihat. Bila ekspresi A lebih besar B salah, maka loncat ke instruksi 22. Bila ekspresi A lebih besar B benar, tidak ada loncatan, instruksi berlanjut ke 16 sampai 18, lalu loncat ke 25. Kemudian akan dilanjutkan oleh Arif Broto Susilo. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah notasi n-tuple. Format umum n-tuple adalah operator sampai n-1 operan. Kedua, notasi n-tuple terdiri dari triple notation dan quadruple notation. Triple notation sendiri adalah formatnya operator dan operan. Contoh, A sama dengan D dikali C plus B dibagi E. Bila dibuat kode antara triple menjadi 1 perkalian D sama C. Yang kedua, pembagian B, E. Yang ketiga, penjumlahan 1, 2. Dan yang keempat adalah hasilnya sama dengan A dan 3. Triple notation lanjutannya, contoh lain adalah if X lebih dari Y, then X sama dengan A kurangi B, else X sama dengan A plus B. Bila dibuat kode antara triple, yang pertama adalah lebih dari X, Y. Lalu yang kedua BZ, 1, 6. Yang ketiga pengurangan, A, B. Yang keempat adalah hasilnya sama dengan, X dan 3. Yang kelima BR, spasi, 8. Yang keenam sendiri penjumlahan A, B. Dan yang ketujuh adalah hasilnya sama dengan, X 6. Triple notation selanjutnya, kelemahan dari notasi triple adalah sulit pada saat melakukan optimasi. Maka dikembangkan indirect triples yang memiliki dua list atau senarai, list instruksi dan list eksekusi. List instruksi sendiri berisikan notasi triple, sedangkan list eksekusinya mengatur eksekusi. Contohnya, A sama dengan B tambah C kali D bagi E. Titik 2 F sama dengan C kali D. Instruksinya yang pertama adalah perkalian, C, D. Yang kedua adalah pembagian, 1, E. 3 penjumlahan B, 2, 4 sama dengan hasilnya, A, dan 3 yang kelima adalah sama dengan F1. List eksekusinya yang 1 itu 1, yang kedua itu 2, yang ketiga itu 3, 4 itu 4, 5 itu 1, dan 6 itu 5. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sandigo. Ya, yang selanjutnya yaitu quadruple notation. Format quadruple
notation, yaitu operator, operan, operan, hasil. Contoh A sama dengan T kali C tambah B dibagi E. Bila dibuat dalam kode antara, yaitu perkalian D, C, T1, pembagian B, E, T2, penambahan T1, T2A, yaitu selanjutnya pembangkitan kode. Hasil dari tahapan analisis akan diterima oleh bagian pembangkitan kode atau kode generator. Di sini kode antara dari program biasanya ditranslasikan ke bahasa assembly atau bahasa mesin. Misalnya A tambah B kali C tambah D, dan diterjemahkan ke dalam bentuk quadruple, yaitu penambahan A B T1 kedua tambahan C D T2. Selanjutnya, pembangkitan kode lanjutan dapat ditranslasikan ke dalam bahasa assembly dengan akumulator tunggal, yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat tabel itu. Selanjutnya, output dari kode generator akan diterima oleh kode optimizer. Misalnya, untuk kode assembly di atas dapat dioptimasi menjadi LDA A, ADDB, STO T1, LDA C, ADDD, MUL T1, STO T2. Yang berikut merupakan proses perjalanan sebuah instruksi yang source program, analisis leksikal, token, analisis sintaksis, kode generator, dan analisis semantik dan tabel simbol bisa dilihat seperti gambar tersebut. Selanjutnya, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau lainnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.